Timnas Indonesia vs Irak. Sintayong coret dua pemain ini. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, mencoret Yakob Sayuri dan Andi Setio dari skuad untuk laga menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua pemain ini dicoret karena berbagai alasan. Pertama soal Yakob, gelandang PSM Makassar itu batal memperkuat Timnas Indonesia karena akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 November tahun 2023 mendatang. Yakob Sayuri izin mau menikah, kata Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Adapun Timnas Indonesia juga batal diperkuat Andi Setio untuk melawan Irak. Dia mengalami cedera ketika memperkuat Persikabo pada laga pekan ke-19 melawan Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga, Kamis tanggal 9 November tahun 2023. Ada cedera betis jadi tidak dibawa. Nanti kalau dibawa penyembuhannya makin lama, ujar Sumarji. Dengan demikian, Timnas Indonesia pun hanya berkekuatan 25 pemain yang awalnya 27 orang untuk laga melawan Irak. Meski minus Yakob dan Andi, Sintayong tidak mencari pengganti. Timnas Indonesia menempati grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih akan menghadapi Vietnam, Irak, dan Filipina. Sejumlah elemen Timnas Indonesia sudah tiba di Irak, Minggu tanggal 12 November pukul 11 waktu setempat. Mereka langsung menjalani latihan perdana di lapangan latihan kompleks sekitar Stadion Internasional Basra, Irak. Sintayong mengatakan menu latihan Timnas Indonesia kali ini soal pemulihan fisik. Kami mulai latihan perdana di Irak sore hari tadi, jam 4 sore. Hanya latihan pemulihan fisik saja, kata Sintayong, dikutip dari laman PSSI. Arhan Kakak malah dapat peringatan tegas usai cetak gol lagi di Piala Dunia U17. Mantan pelatih Timnas Indonesia U19, Edward Chong, memberi peringatan kepada Arhan Kakak putra Purwanto setelah mencetak 2 gol di Piala Dunia U17 2023. Jalan menuju karir profesional masih sangat panjang. Arhan Kakak kembali membayar tanggung jawab sebagai seorang striker di Piala Dunia U17. Giliran gawang Panama yang dibobol setelah mencetak gol ke gawang Ekuador tempo hari. Sundulan Arhan Kakak menyambut umpan silang Welber Jardim membobol gawang Panama di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin tanggal 13 November tahun 2023 semalam. Gol ini membuat namanya terus melambung. Dalam situasi ini, Edward Chong coba menengahi. Ia mengingatkan Arhan Kakak untuk tak cepat berpuas diri meski sudah mencetak 2 gol di Piala Dunia U17. Perjalanan Arhan Kakak dalam usianya yang baru 16 tahun masih sangat panjang. Edward Chong menyebut sang peman menjadi harapan baru lini depan Timnas Indonesia. Kakak ini prospek banget. Posisinya striker murni. Seperti yang saya bilang, posisi striker itu kurang banget pemain muda, jelas Edward Chong. Edward Chong menyebut untuk generasi baru Timnas Indonesia, Arhan Kakak menjadi bomber masa depan bersama Ramadan Sananta. Kebetulan dua nama ini berstatus pemain Persis Solo. Kalau bicara mental dia kan masih U17. Kalau remaja itu masih cari jati diri. Ini yang sangat-sangat penting. Termasuk peran orang tua penting. Pelatih penting. Jangan terlalu cepat puas. Ini yang bahaya karena dia sudah bikin gol, jelasnya. Untung saja Arhan Kakak berada di keluarga sepak bola. Sang ayah, Purwanto Suwondo, merupakan salah satu sosok yang pernah menjadi andalan lini depan Timnas Indonesia era 2000-an. Purwanto kan bekas pemain bola. Mudah-mudahan dia bisa mengarahkan anaknya untuk terus-terus berprogres, sampai bisa masuk ke senior, kata Edward Chong. Robert Lewandowski klarifikasi insiden dengan Yamal. Striker Barcelona,
Robert Lewandowski menepis kritik karena meneriaki remaja Lamine Yamal dan tampak meneriakan setimnya saat kemenangan hari Minggu atas Alaves. Yamal baru berusia 16 tahun pada bulan Juli. Ia diberi debut oleh Xavi musim lalu ketika baru berusia 15 tahun, namun sudah menjadi pemain reguler di tim senior. Ada momen dalam pertandingan melawan Alaves ketika Yamal tidak memainkan bola sesuai keinginan striker veteran itu, malah memilih untuk menembak dirinya sendiri, diikuti dengan teguran verbal yang cepat. Setelah kejadian itu, Yamal menghampiri rekan setimnya yang jauh lebih tua, menawarkan bantuan. Namun Lewandowski tampaknya sengaja mengabaikannya. Mengabaikan Lamine Yamal, tidak ada yang perlu dikomentari. Itu kecelakaan total. Kadang-kadang saya berteriak saat pertandingan. Tapi itu normal, tegasnya saat berbicara kepada wartawan. Juventus hubungi Manchester United soal transfer Jadon Sancho. Juventus menjadi salah satu peminat winger Manchester United Jadon Sancho. La Vecchia Signora dikabarkan telah menghubungi pihak Setan Merah untuk mengumpulkan informasi soal Sancho. Sancho sudah hampir 3 bulan dibekukan dari skuad Manchester United. Winger asal Inggris tersebut berseteru dengan Erik ten Hag. Sancho menolak minta maaf kepada ten Hag. Alhasil, ex-pemain Borussia Dortmund tersebut tak kunjung kembali ke tim utama Setan Merah. Juventus melakukan kontak dalam beberapa hari terakhir untuk mengetahui situasi Jadon Sancho. Juventus tertarik pada Jadon Sancho. Juventus mengapresiasi sang pemain. Juventus yakin Sancho adalah pemain yang sangat bagus dan bisa menjadi peluang di bursa transfer, kata Romano dilansir Football Transfers. Karena masalah finansial, tidak mudah bagi Juventus untuk merekrut Sancho. Bianconeri sepertinya hanya bisa memboyong Sancho dengan status pinjaman. Tetapi bagi Juventus, juga karena situasi financial fair play, satu-satunya cara untuk mewujudkannya adalah dengan kesepakatan pinjaman. Lanjut Romano.